Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan audit dan kontrol bank syariah dengan dosen pengampu Ibu Anggun Oktavitri MM. Kami beranggotakan 4 mahasiswi. Yang pertama, Arya Amelda Murti. Yang kedua, Heldinia Anissa. Yang ketiga, Naini Kurniawati. Dan yang keempat, Rifka Dwi Lismawati. Oke, di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah landasan syariah. Kedua ada audit sistem berlapis dalam bank syariah. Yang ketiga, jenis-jenis audit. Dan yang keempat adalah teknik audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan syariah. Yang pertama, audit. Audit merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan yang berguna untuk mengeksplorasi audit syariah, yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam. Yang kedua, audit syariah. Audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini apakah subjek, yaitu personil, proses, kinerja keuangan, serta non-keuangan. Yang kedua, sebab-sebab di audit. Yang pertama adalah laporan keuangan, yang di dalamnya pencatatannya dapat terjadi kesalahan baik yang tidak disengaja atau yang tidak disengaja. Bila disengaja, merupakan indiksi adanya kecurangan dari perusahaan. Yang kedua, adanya perusahaan yang membesarkan biaya sehingga laba terlihat kecil. Hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat. Yang ketiga, adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen dapat menilai kewajaran perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan etika audit. Yang pertama ada ketakwaan, yang kedua ada melaksanakan tugas audit, yang ketiga ada keikhlasan, yang keempat ada bekerja secara benar dan jujur, yang kelima ada manusia bertanggung jawab di hadapan Allah, dan yang terakhir ada integritas auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Audit sistem berlapis dalam bank syariah. Kegiatan bank mempunyai resiko yang tinggi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis atau disebut dengan multi-layer audit system. 1. Pengendalian diri sendiri atau self-control merupakan lapisan utama dalam setiap karyawan, sehingga bagi SDI dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang optimal. 2. Pengendalian menyatu atau bulk control. Dalam sistem dan prosedur yang disediakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut. 3. Auditor internal. Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dengan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut atau independen. 4. Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank. Jangan. 4. Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis audit. Adapun jenis-jenis audit itu dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan auditor eksternal. Yang pertama adalah auditor internal. Auditor internal tidak memberikan opini terkait laporan keuangan yang wajar,
sebab perannya tidak independen dalam perusahaan. Auditor internal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Tata Lembaga Keuangan Islam dan Komite Audit. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah memegang tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan sesuai akad syariat, pengeluaran fatwa, serta mendukung syariat terhadap jasa serta produk pada lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab auditor internal, yakni menjalankan audit internal serta guna memastikan seluruh kontrak dan transaksi dilaksanakan, serta memastikan bahwa lembaga keuangan patuh akan syariat. Lalu yang kedua itu auditor eksternal. Nah, tanggung jawab dari auditor eksternal yakni guna menyampaikan pendapatnya apakah kontrak serta transaksi dalam syariah, pedoman, peraturan, serta kebijakan, di mana auditor eksternal serta internal juga memiliki tanggung jawab untuk menguji seberapa patuhnya lembaga keuangan syariah. Tujuan utamanya, internal auditor dapat juga turut serta keahlian lembaga keuangan petugas syariah dalam mengaudit, dengan ketentuan tidak terganggunya objektivitas audit. Lembaga keuangan Islam dalam melaksanakan audit syariah bisa juga menunjuk pihak eksternal, ialah guna memastikan kepatuhan syariah serta keefektifan sistem pengendalian internal. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu teknik audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Ada 3 teknik audit syariah. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan syariah. Kedua yaitu pemeriksaan, yaitu teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dipaparkan. Kemudian teknik yang terakhir itu laporan, yaitu hasil dari pelaksanaan audit mencakup persiapan laporan audit syariah yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pengguna atau pembaca. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.